Garcu sudah film sini. Nah, di video ini saya akan bahas apakah Sanji sudah mengeluarkan kemampuan penuhnya dan apakah Sanji memang di bawah Komandan Yonko. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Tak pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nih buat kalian juga nih, yang sering nanyain di kolom komentar tentang Bang bikin dong klip-klip dari anime atau apapun dong. Atau mungkin Bang pasang dong video dari animenya, jangan gambar doang. Jadi buat kalian yang ingin tahu dan ingin lihat momen-momen keren yang berbentuknya mantap lah karena diambil dari video atau dari animenya secara langsung, kalian bisa langsung mampir ke channelnya Trias Panuntun Official ini. Dia juga membahas One Piece, jadi kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda lah. Di sini pula dia sering membahas untuk di bagian animenya loh, terutama buat kalian anime only pas banget nih untuk nonton video-video dari channel Trias Panuntun ini karena bakal relate banget lah pokoknya. Serta dia pun menuju ke 10.000 subscriber, jadi dia bakal bagi-bagi giveaway yaitu miniatur pedangnya Zoro Sandai Kitetsu. Jadi yuk kita langsung subscribe saja channelnya. Oke, di sini kita akan bahas nih salah satu karakter yang populer tapi tidak populer. Aduh, bingung kan? Ya bisa dibilang ini adalah karakter utama di kru topi jerami tapi tidak sepopuler dua tertingginya. Ya jelas lah Luffy dan juga Zoro yang bahkan memenangkan polling dunia kemarin. Intinya polling ini diadakan di seluruh dunia lah, bukan hanya di Jepang saja. Bahkan kita pun melihat peringkat Sanji lumayan jauh nih di bawah orang-orang yang lain untuk ukuran seorang karakter yang disebut sebagai trio monster utama kita. Dan itu juga di beberapa chapter terakhir semakin puas nih haters dari Sanji yang bilang beban dan segala macamnya lah. Karena dia kalah hanya melawan Tobi Roppo saja, yaitu Black Maria. Nah, sebelum kita membahas teknisnya secara langsung dari Sanji ini, kita akan bahas dulu nih apa sih miskonsepsi atau kesalahpahaman dari kalian tentang Sanji ini. Dan apa juga kemampuannya dalam bertarung, terutama buat kalian yang di mindsetnya hanyalah ada power level atau kekuatan saja. Sebenarnya dari awal kemunculan Sanji pun, gaya bertarung Sanji ini sudah berbeda di mana dia hanyalah menggunakan kaki saja. Tapi kita pun lihat dia tipe yang menggunakan apapun yang menguntungkan dirinya ini. Seperti ketika dia melawan Gin pada awal banget nih, dia meludahkan rokok dari mukanya untuk dapat menyerang Gin ini. Lalu contoh lainnya adalah ketika dia melawan Wanze. Di situ dia menggunakan pisau karena lawannya adalah seorang bahan makanan. Jadi sebenarnya Sanji ini bukan tipe yang hanya menggunakan kaki tok lah. Dia juga menggunakan otak dan kemampuan yang ada di sekitarnya untuk melawan musuh-musuhnya. Serta di beberapa arc juga yang sudah lewat, kita melihat Sanji ini adalah salah satu yang paling cerdas dibandingkan yang lain. Di sini saya bilang cerdas ya, dimana dia paling cepat membaca situasi dan cepat juga memutuskan sesuatu untuk bertindak. Terlihat contohnya ketika di Alabasta nih, sebagai Mr. Prince, dia bahkan menolong semua krunya yang ada di sana. Di situ juga kita melihat ada Zoro dan Luffy. Jadi lagi-lagi kita bukan hanya membicarakan kekuatan level saja. Serta contoh lainnya adalah di Enies Lobby ketika mereka semua berhasil menutup gerbang keadilan agar terjadi pusaran air dan mereka semua berhasil kabur. Ini juga dapat kita katakan salah satu kepintaran Sanji untuk menolong semua kru loh, bukan hanyalah kekuatannya saja yang mungkin di bawah yang lainnya. Jadi tidak perlu hanyalah murni kekuatan otot sajalah untuk dapat mengalahkan musuh. Itulah yang sering saya katakan juga terkait serial One Piece ini. One Piece bukanlah murni power level atau haki sajalah, tapi lebih berfokus ke isi ceritanya yang seperti apa. Dan di sini kita pun melihat di Onigashima, Sanji lagi-lagi mendapatkan posisi yang sama seperti di Enies Lobby. Yaitu dia harus melawan seorang yang lebih lemah dari Sanji ini, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa kepada orang tersebut. Ya jelas lah, karena lawannya adalah seorang wanita. Dimana jika dia mengkhianati prinsipnya, itu akan bertentangan sekali dengan karakter dari Sanji ini. Di sini sebenarnya yang lebih dramatis lagi, bukanlah hanya Sanji yang dikalahkan oleh wanita dan terima begitu saja.
Tapi dia malah harus meminta pertolongan kepada wanita yang lain, yaitu Nico Robin. Yang bahkan anak buah Kid memanggilnya memalukan atau pathetic. Ini sebenarnya momen yang sama ketika Sanji berkata kepada Usopp di Enies Lobby, "Aku akan melakukan apa saja yang tidak bisa kau lakukan, dan kau akan melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan." Inilah sebenarnya inti sempurna dari suatu serial One Piece ini. Lagi-lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, One Piece ini saling mengisi satu sama lain, tidak ada karakter yang super sempurna lah yang bisa melakukan apapun seorang diri. Bahkan Luffy sendiri pun pernah berkata ketidakmampuannya di Arlong Park. Jadi One Piece ini jelas lah udah beda seperti manga-manga lain yang karakter utamanya harus yang paling kuat dan bisa melakukan semuanya, ya begitulah. Nah, yang sebenarnya bad match up pun cukup rentan terjadi di serial One Piece ini. Seperti contohnya yang satu ini nih, Sanji melawan wanita, itu saja sudah bad match up yang ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Karena ya Sanji memang tidak bisa menendang wanita ya kecuali Big Mom. Jadi untuk kemenangannya sudah mutlak pasti di pihak wanita. Atau mungkin contoh lain dari bad match up ini adalah Luffy versus Enel. Karena dia ini karet, jadi segala serangan dari Enel tidak ada yang mempan kepada Luffy. Bahkan Zoro saja dikalahkan oleh God Enel ini, salah satu kemampuan yang memang luar biasa lah. Lagi-lagi hanya karena bad match up, itulah kekalahan dari Enel di sebelum time skip. Sebenarnya mau Zoro punya haki pun sejujurnya akan cukup sulit nih mengenai Enel dengan kecepatan petir yang dia miliki itu. Dan ketika melawan Black Maria, kita pun melihat apa itu arti dari perkataan Sanji. Dia akhirnya meminta tolong ke seseorang yang seharusnya dia lindungi, alias wanita. Itu pun untuk melawan seseorang yang tidak bisa dia lawan juga, yaitu wanita. Dan di sisi lain, Sanji bisa melawan seseorang yang lebih kuat seperti Jack atau mungkin Queen lah. Sebenarnya dari sini banyak yang membandingkan Sanji dengan Zoro dan bilang kalau Zoro nggak akan ngelakuin hal yang Sanji lakuin ini. Jujurnya saya setuju dengan hal itu. Tapi bukan berarti Zoro ini lebih baik dari Sanji di segalanya. Mereka memang sudah mempunyai karakter yang berbeda dan prinsip yang berbeda juga. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dari situ saja karena sudah tidak apple to apple lah, alias tidak relevan. Untuk hal ini sebenarnya sudah cukup sering saya bahas antara Zoro dan Sanji ini. Dimana Zoro adalah orang yang akan melindungi Luffy sang kapten yang lebih kuat darinya dengan dirinya yang seperti dia lakukan saat ini di puncak Onigashima. Ini sudah sangat jelas sekali loh, apakah kalian juga mau bilang Luffy ini beban? Dan bedanya dengan Sanji adalah orang yang melindungi krunya yang lain selain kaptennya yang sering saya katakan juga. Zoro bertanggung jawab kepada tim tapi lebih fokus kepada Luffy. Coba perhatikan segala perkataannya selama ini selalu mewakilkan Luffy, apalagi jika Luffy sedang tidak ada. Dan Sanji lah dia orang yang selalu melindungi krunya dan mewakili seluruh kru. Ini pun yang sering saya katakan bahwa Sanji ini adalah shield atau tameng dan Zoro adalah sword atau pedang. Dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain tapi fungsinya berbeda. Ya untuk yang ingin tahu dengan lebih jelas tentang video ini pernah saya bahas di video ini. Dan kelebihan dari Sanji ini di Perang Wano Kuni adalah pertumbuhan dari karakternya yang dia sendiri akhirnya pasrah dan percaya bahwa Robin ini akan bisa menghandle salah satu eksekutif Kaido di sini. Bahkan dari semua orang yang tidak mengerti kenapa bisa-bisanya Sanji minta tolong kepada wanita, seperti yang kalian juga banyak yang katakan lah, ih beban nih Sanji nih atau apalah. Dimana krunya yang memang sudah mengerti jelas akan mengetahui itu semua. Dan bahkan Nami sendiri berkata lawannya pasti seorang wanita. Dan di lain sisi pun kita melihat Marco, salah satu yang tersenyum dan berkata, sungguh kru yang sangat lucu ya. Karena dia menyadari seberapa kuat ikatan di antara tiap kru ini sampai-sampai seorang pria bisa minta tolong kepada seorang wanita. Jujurnya dari Sanji yang bisa bertahan setelah dihajar habis-habisan saja seharusnya sudah membuktikan dia ini sangat kuat loh. Jadi sebenarnya sudah sangat beda sih, terutama buat kalian yang punya mindset Sanji harus digambar sama seperti Zoro karena mereka adalah rival. Tapi sudah jelas perannya saja sudah berbeda di antara kedua orang ini. Bahkan pengisi suara Sanji di anime dia bertanya kepada Oda dan dia pun mengeluh kenapa Sanji setelah time skip cukup berbeda dengan sebelumnya karena tidak banyak momen keren lagi untuk Sanji.
Dan tahukah apa jawaban dari Oda? Di sini Oda menjawab, Sanji memang tidak akan mendapatkan adegan highlight lagi di masa depan. Jadi jika kau mengharapkan sesuatu yang hebat dari Sanji, sepertinya kau yang harus berubah ya. Ini candaan dari Oda, tapi sepertinya memang benar sudah terlihat. Jadi memang sudah tidak ada peran yang benar-benar epic lagi dari Sanji ini. Nah, mengenai apakah peran Sanji selanjutnya di Onigashima, hal yang pas memang dia akan berhadapan dengan salah satu calamity atau bencana di antara Queen atau Jack sih, mengingat sepertinya King ini akan fokus melawan Marco dan sudah cukup cocok juga lah. Di sini pun Jack sedang menuju paras kabar sama seperti Sanji. Ya dengan begini, walaupun saya lebih senang jika Sanji versus Queen sih, salah satu Okama dan Queen juga mengenal ayah dari Sanji. Nah, apakah akan ada lagi momen epic ketika Sanji menolong Usopp oleh Jabra di NES Lobby, di mana Sanji pun sudah dalam keadaan terluka di situ setelah dihajar oleh Khalifah. Dan di sini Sanji menolong para kabar dari bencana Komandan Yonko yang sama-sama sudah terluka juga setelah melawan Black Maria. Nah, jadi itulah menurut saya tentang perkembangan dari Sanji ini. Dan buat yang tidak sadar, dari Onigashima ini atau Wano Kuni ini sebenarnya sudah perkembangan gabungan dari karakter-karakternya loh, terutama dari Water 7, NES Lobby, dan Whole Cake Island. Dimana dulu Robin yang mengorbankan dirinya karena tidak percaya kepada temannya, sama dengan Sanji yang mengorbankan dirinya juga ketika di Whole Cake Island karena takut melukai teman-temannya. Dan di sini mereka sudah saling mempercayai kekuatan dari tiap krunya untuk dapat menghandle sesuatu yang tidak bisa mereka handle. Bukankah itu arti dari teman? Anjay. Nah, jadi itulah untuk pembahasan Sanji ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.